Ini hal penting. Tapi seringkali kita lupa. Karena kalau satu hal ini tidak kita lakukan, maka sia-sialah hidup panggilan kita, hidup pelayanan kita, dan hidup hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Bayangkan, kalau hubungan kita dengan Tuhan enggak baik, lalu apa modal pelayanan kita? Lalu kalau hubungan kita dengan sesama kita tidak baik, lalu siapa yang kita layani? Betul? Maka itu dengan satu hal ini iblis sudah sangat berhasil menghancurkan gereja. Kalau hubungan kita dengan sesama rusak, siapa yang kita layani? Bukankah kita dipanggil untuk melayani manusia? Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan juga rusak, modal apa yang kita mau pakai? Bukankah karena dari Dia kita mendapat semuanya? Amin. Nah, ini hal penting. Apa itu? Catat, sepele, seringkali kita lupa mengampuni. Catat, mengampuni. Hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Maaf, jangan ada yang merasa aku sudah jadi hamba Tuhan sekian puluh tahun, kenapa harus belajar soal pengampunan lagi? Saudara, karena iblis tahu kegagalan kita yang paling fatal bukan tidak melayani, bukan tidak beribadah, bukan tidak berdoa, bukan tidak baca Alkitab, bukan tidak memberi persembahan. Tidak. Kegagalan kita yang fatal ketika kita masih punya musuh dan tidak mengampuni. Mungkin ada yang protes di antara hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah punya musuh, tapi malas ketemu. Sama itu. Setuju tidak? Ayo jujur. Maka itu seringkali hal-hal kecil yang menjatuhkan kita. Dalam istilah orang Jawa ada filosofi, tidak mungkin ada orang tersandung gunung. Terlalu itu. Betul tidak? Orang jatuh karena kerikil. Jawab ya atau tidak? Nah, kerikil-kerikil ini yang sering dipasang di perjalanan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, salah satu kerikil yang sangat mudah untuk menjatuhkan kita sebagai hamba Tuhan adalah kerikil tidak mau mengampuni. Mungkin tidak ada orang yang menyakiti kita atau kita sakiti terlalu besar. Maaf ya. Bagaimana hubungan kita dengan ayah, ibu, mertua? Ngerti pertanyaannya? Jujur, gampang gak hidup dengan mertua? Lah ya jawab. Gampang tidak hidup dengan mertua? Ya kalau mertuanya mati gampang. Maaf. Seringkali ada hamba-hamba Tuhan dengan terpaksa harus menampung mertuanya juga karena keadaan. Berapa kali itu timbul masalah. Hamba Tuhan bisa menjaga diri dengan hati-hati untuk tidak jatuh dalam perzinahan. Bisa. Hamba Tuhan bisa dengan hati-hati untuk tidak menipu, mencuri. Bisa. Tapi dengar kata ini. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan sulit menghindari iri hati. Jujur jawab ya atau tidak? Dosa terbesar kita adalah iri hati. Kita tinggal di satu daerah yang sama, mungkin satu kabupaten yang sama, satu kecamatan yang sama. Atau mungkin kabupatennya beda, tetapi kita sama-sama lulus dari sekolah Alkitab yang sama. Dan kita lulus sekolah Alkitab di tahun yang sama. Tapi kenapa temanku yang satu itu dalam waktu 3 tahun gedung gerejanya sudah permanen, kenapa aku masih gubuk terus?
sama-sama sekolah Alkitab dulu. Sekolah teologianya sama. Kenapa aku masih pakai motor butut lagi, motor tahun 81. Tapi temanku itu sudah punya mobil. Hamba Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan yang memanggil kita dari dosa tidak mengampuni ini. Ini yang merusak semua panggilan. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, ya, hanya ada satu ayat dalam Alkitab. Kapan, mengapa, bila mana kita ini disebut anak-anak Bapa di surga. Hanya ada satu ayat. Dari Kejadian sampai Wahyu hanya ada satu ayat yang memberitahu kita kapan, bila mana, mengapa kita disebut siapa itu anak-anak Tuhan. Ayat mana itu? Gak apa-apa, salah, asal berani nyebut lebih baik daripada diam saja begitu. Hanya ada satu ayat di Alkitab yang memberitahukan status kita, mengapa disebut anak-anak Tuhan. Matius 5 ayat berapa? 9. Iya, tepuk tangan buat ibu dari Bendolo, dia tahu. Matius 5 ayat 9. Ayo kita lihat. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita siapa yang layak disebut anak-anak Tuhan, anak-anak pencipta alam semesta. Tidak ada ayat lain. Berbahagialah orang yang apa? Membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, ternyata iblis sangat hafal ayat ini. Maka dengan cepat saya katakan, yang menggugurkan, yang membatalkan status saudara dan status saya sebagai anak-anak Bapa di surga, bukan karena kita tidak khotbah, bukan karena kita tidak mendoakan orang sakit, bukan karena kita tidak melayani, bukan karena kita tidak berdoa, bukan karena kita tidak ibadah. Bukan. Yang menggugurkan status saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga ketika kita tidak berdamai. Betul tidak? Berbahagialah kamu yang membawa damai. Apa kata lain membawa damai? Ayo cepat, apa kata lain membawa damai? Salah satu mengampuni, betul. Apalagi kata lain, membawa damai itu apa? Mengasihi musuh, betul. Boleh enggak kita disebut membawa damai tapi masih punya musuh dalam hidup? Saudara, di sesi yang pertama ini Roh Kudus ingin mengoperasi hati dan hidup kita. Jangan tinggalkan ruangan ini siapapun kita, kalau kita masih punya satu orang saja yang kita malas ketemu dia. Serius. Kalau ada di antara kita yang masih punya satu orang saja yang malas ditemui, status saudara gugur jadi anak-anak Bapa di surga. Ibrani 12 ayat 14. Bagi saudara yang baru kenal saya hari ini, saya punya konsep hidup yang sangat radikal. Artinya begini, selama saya mengajar ini 4 sesi. Terima kasih panitia karena mempercayakan saya untuk 4 sesi ini ada dengan orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah ini. Begini, kalau saudara mendengar saya mengajar dengan kalimat-kalimat apa saja, ternyata saya tidak menyebut ayatnya di mana, saudara berhak interupsi saya, angkat tangan, bilang Pak ayatnya yang mana? Hamba Tuhan tidak akan bisa dibantah dan disalahkan kalau kita berbicara ada dasar firman. Katakan amin. Belajarlah begitu. Nanti saya akan buktikan kepada saudara, saya bicara apa saja ayatnya pasti saya sebut.
Kalau saya lupa, karena saya manusia bisa lupa, interupsi saya, hentikan saya, bilang Pak ayatnya mana? Ini penting sekali. Oke? Ayat 14 Ibrani 12. Kata pertama apa? Berusahalah. Stop dulu. Kalau ada kata berusahalah, itu artinya tergantung Tuhan atau tergantung kita? Nah, ini rahasianya. Berusahalah apa? Baca. Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Semua orang itu berapa? Tidak ada perkecualian. Pokoknya orang. Kalau kucing boleh. Itu arti ayatnya. Berusahalah apa? Hidup apa? Damai dengan berapa orang? Mengapa ada perintah berusahalah hidup damai dengan semua orang? Jawabannya Matius 5:9. Karena kalau aku tidak berdamai dengan semua orang, maka status apa yang gugur tadi? Anak-anak Tuhan gugur status. Enggak main-main. Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Sebab ada kata yang kurang tepat di ayat ini, maka itu banyak pendeta tidak menggabungkan dalam satu kebenaran. Begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian, bukan kekudusan. Karena konsep teologi kekudusan itu pasti urusan percabulan. Hidup kudus itu konotasinya jangan berzina. Betul. Tapi sebetulnya kekudusan pun berdamai itu kudus. Tapi karena saya terlanjur dalam kebiasaan kudus itu urusan percabulan, maka kalau kita baca kekudusan tidak nyambung dengan perdamaian. Ngerti nggak maksud ini? Jadi saya akan baca secara betul. Saya ulangi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca kalimat berikut 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tanya, kalau melihat Tuhan saja tidak bisa bertemu tidak? Maaf. Berarti menurut ayat ini banyak atau sedikit pendeta, gembala, penginjil, majelis yang tidak pernah jumpa Tuhan. Ya atau tidak? Saya ulang pertanyaan saya. Ayo serius. Berarti menurut Ibrani 12 ayat 14, banyak atau sedikit pendeta, gembala, penginjil, majelis gereja, majelis jemaat yang tidak bisa jumpa Tuhan. Banyak atau sedikit? Tidak usah ragu-ragu. Banyak. Karena apa? Bukan karena tidak berzina, tidak mencuri, tapi tidak mau berdamai. Maaf ya, saya harus bongkar ini, jangan tersinggung. Kalau ada di antara kita sudah pernah pindah 3 organisasi karena disakiti oleh ketua daerah atau ketua sinode, hari ini atas nama Yesus Gembala Agung yang memanggil kita, jangan pindah organisasi yang keempat. Betul? Kena apa? Berarti saudara punya 3 musuh belum selesai. Maaf. Siapa belum mengampuni rekan seorganisasi yang dapat jatah motor atau jatah genset di desa atau jatah apalah dari pengusaha, ternyata diambil temannya? Banyak tidak pendeta seperti itu? Nah itu dia. Hei. Ini bagaimana ini pendeta-pendeta? Saya tuh sering dengar di desa-desa.
Ternyata banyak pendeta nggak takut Tuhan tapi takut setan. Lewat kuburan malam-malam takut. Pendeta padahal itu. Tapi mencuri jatah temannya tidak takut. Loh, apa itu haleluya? Saya tidak tahu. Saudara, maka itu kita harus jujur. Ternyata kalau satu persatu dibongkar, ternyata kita ini punya koleksi musuh cukup banyak itu. Koleksi kok musuh. Saudara, ini yang menghalangi. Ayo kita mikir baik-baik. Apabila ada hamba Tuhan yang doanya nggak bisa akrab dengan Tuhan, masih ingat? Tokoh pertama ditulis di Alkitab dan menjadi pola hidup gereja yang benar adalah Henokh. Betul? Apa yang tertulis tentang Henokh di Kejadian 5? Hidupnya bagaimana dengan Yahweh Tuhan? Bergaul, bukan berdoa. Tidak rajin berdoa, bukan rajin puasa, bergaul. Jujur, gak usah orang lain, suami istri. Nah, ini masalah lagi. Setelah mertua, suami istri. Jengkel itu kecil atau besar? Kecil, tapi jujur. Kalau kita jengkel dengan seseorang, bisa berdamai gak? Nah, Yesus Tuhan mengajar begini. Saudara perhatikan, semua yang dibuat Tuhan Yesus, selesai ngajar, selesai melayani, selesai apa saja, pasti dia ngajak makan. Betul? Nah, ini loh ukurannya. Satu-satunya bukti bahwa kita sudah berdamai dengan bekas musuh kita cuma satu. Berarti kita bisa makan bersama dia. Itu ukuran Alkitab. Karena orang yang masih jengkel nggak akan bisa makan bersama. Maka itu sebagai hamba Tuhan, untuk mengecek, menilai, memeriksa apakah hubungan suami istri itu masih harmonis atau tidak, saya pakai cara anak-anak keluarga itu saya tanya. Om tanya ya, kalian sering gak lihat papa mama makan bersama? Penting itu. Termasuk hamba Tuhan yang ada sekarang. Walaupun kita hamba Tuhan, kalau lagi jengkel dengan pasangan kita, jujur bisa makan bersama gak? Dia kita makan nanti. Jadi keharmonisan rumah tangga kita tidak dilihat waktu kita keluar rumah gandengan sok mesra, tidak. Tapi makan bersama. Ini pertanyaan penting. Kalau anak-anak menjawab, oh sering om, kami melihat papa mama makan bersama, saya belum puas. Saya tanya yang kedua, waktu kalian melihat ayah ibumu makan bersama, terdengar suara apa? Penting itu. Ngerti maksudnya? Kenapa saudara tertawa duluan? Berarti ada yang gak beresin aja. Kalau anak-anak jawabnya begini, gak ada suara om, cuma suara sendok ketemu piring, ding ding, wah gak beres itu. Jadi makan bersama pun anak-anak akan bahagia kalau mendengar papa mamanya sambil bergurau, sambil makan. Itu penting. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Jangan lupa. Sebab tanpa perdamaian tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi begini ukurannya.
Kalau ada di antara saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, doanya kering. Pernah merasa doanya kering? Doanya hambar, doanya hampa. Jangan pikir yang jauh-jauh, langsung ultimatum. Ada yang belum aku ampuni. Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, bayangkan kalau hamba Tuhan nggak bisa berdoa, bagaimana bisa dapat pewahyuan dari Tuhan sendiri? Lalu apa yang kita sampaikan kepada jemaat? Maka itu jangan tersinggung. Pokoknya setiap kali kita khotbah jemaat tidur, itu berarti kita sedang putus hubungan dengan Tuhan. Serius. Siapa kalau khotbah, jangan marah ya, saya akan bongkar semuanya. Siapa kalau khotbah nggak pernah lebih dari 20 menit, berarti hamba Tuhan itu sering kehabisan bahan khotbah. Maaf. Yang kedua, siapa kalau khotbah baru 5 menit langsung jemaat. Ngerti? Berarti saudara salah menyampaikan khotbah. Siapa yang lagi khotbah 10 menit kemudian kaki jemaat gosok lantai, lihat ke belakang, lihat jam, itu tandanya pendeta yang suruh cepat turun. Berarti hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak nyambung. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan. Lalu apa makanan jemaat? Kalau kita tidak bisa memberi makanan yang bergizi buat mereka. Jadi penyebabnya dosa yang satu ini. Apa tadi? Tidak mengampuni. 59 ayat 1 dan 2 kitab Yesaya. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan apanya? Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Salah satu, tidak mau mengampuni. Dan yang membuat dia bagaimana? Menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Itu ialah apa kita? Segala dosa kita. Salah satunya tidak mengampuni. Kalau kita sebagai gembala dan pemimpin sulit mengampuni musuh kita, maka roh itu akan tertular ke jemaat. Mereka pun sulit mengampuni saudaranya. Kalau kita masih punya musuh karena tidak mau mengampuni, kita tidak mungkin berani dan bisa khotbah tentang pengampunan. Karena firman itu pedang bermata dua. Betul tidak? Maka itu jangan anggap enteng. Sebelum kita masuk pelajaran-pelajaran yang lain sampai selesai hari kelima nanti, ingat pengampunan itu penting. Mutlak bahkan, bukan cuma penting. Jadi dengan dua ayat ini, Matius 5 ayat 9 dan Ibrani 12 ayat 14, setan sudah berhasil menghancurkan hidup kita. Ngeri sudah. Maka itu sambil saudara duduk mendengar, rendahkan hati. Roh Kudus, tolong aku, ingatkan siapa yang belum aku ampuni hari ini. Setuju? Harus. Karena kita bisa lupa, betul tidak? Maka kita harus minta Roh Kudus membongkar. Itu mutlak, saudara, pengampunan. Yang memisahkan kita dari Tuhan kita adalah dosa tidak mengampuni. Maka itu kita nggak bisa dengar suaranya, kita nggak bisa mendapat pewahyuan, kita nggak bisa dapat hal-hal yang baru dari Tuhan karena nggak pernah lihat Dia, apalagi jumpa. 2 Korintus 5 mulai ayat 18. Kita akan belajar
kapan kita itu harus mengampuni orang? Ini pertanyaan penting, ya. Kapan kita itu harus mengampuni orang? 2 Korintus 5 mulai ayat 18. Mau tahu kapan kita harus mengampuni orang? Loh, nggak mau tahu ya sudah, saya nggak ngomong ini. Mau? Lah jawab dong kalau mau. Oke? Ini ayat 18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yaitu Bapa di surga, yang dengan perantaraan Kristus telah atau akan. Ayo, telah atau akan? Apa bedanya telah dan bedanya akan? Akan belum terjadi. Kalau telah sudah. Tolong catat. Baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ini yang mengherankan. Semua janji Bapa kita itu pasti ada kata telah. Sudah selesai. Masih ingat kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib? Telah. Artinya apa? Kalau semua janji Bapa kita itu past perfect tense, sebuah peristiwa yang sudah lewat, artinya kita tinggal menerima saja. Betul? Tidak perlu kita usahakan lagi. Ayo, ini bedanya anak dengan pembantu. Memang saya tahu tidak semua gembala punya pembantu, tapi pasti ngerti konsep ini. Apa bedanya anak kandung dan pembantu kalau pagi mau sarapan? Kalau anak tinggal makan, pembantu kerja dulu baru makan. Ngerti nggak istilahnya? Semua janji Bapa kita tidak perlu kita dapat dengan kerja dulu. Tidak perlu. Kok nggak amin sih ini? Indah bukan? Loh, indah bukan kalau semua janji telah. Tinggal terima, tidak perlu ada usaha dari kita. Nah, ini rahasianya. Pertanyaannya masih, kapan kita harus mengampuni orang? Saya ulang ayat 18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan manusia berdosa kita semua dengan dirinya. Saya stop dulu. Berarti kapan Bapa di surga mendamaikan kita dengan dirinya lewat perantaraan Kristus? Itu peristiwanya kapan? Waktu Yesus disalib. Dengar baik-baik. Ini pertanyaan penting. Kapan kita harus mengampuni orang? Pertanyaannya, jadi kapan saudara dan saya didamaikan, diampuni? Ya kapan? Tadi itu loh jawabannya sudah betul. Waktu Yesus disalib. Nah, ini pertanyaannya. Waktu Yesus disalib kita di mana? Lu nggak usah ragu-ragu. Waktu dia disalib kita ini di mana? Sudah lahir belum? Nah, saya menulis sebuah tulisan. Ampunilah musuhmu sejak engkau belum kenal dia. Katakan amin. Dahsyat enggak? Banyak orang yang tidak Kristen berjumpa Yesus karena saya pakai ayat ini. Jadi ketika ada orang bersalah kepada saya, langsung saya berdamai dan saya mengampuni. Dia kaget. Kapan Bapak mengampuni saya? Sejak saya belum kenal saudara. Loh, kalau Bapak belum kenal saya, kan berarti saya belum buat salah. Betul. Saya sudah ada persediaan pengampunan sebelum saya disakiti orang. Catat itu. Lu betul atau tidak? Jadi sebelum istri kita, mertua kita, suami kita, tetangga kita bersalah kepada kita, kita sudah mengampuni lebih dulu. Kenapa Pak? Betul, sudah ada cadangan pengampunan. Dan ini buktinya. Jadi waktu kita didamaikan dengan Bapa di surga, kita ini belum lahir. Bahkan kakek buyut kita pun belum lahir.
nenek moyang kita pun belum lahir. Ayat 19. Nanti saya kembali 18 ya, tapi saya sambung 19. Sebab maaf, pertanyaannya tadi apa? 18. Apa pertanyaannya? Kapan kita mengampuni musuh kita? Jawabannya sejak kita belum kenal dia. Sejak aku belum kenal kamu. Pertanyaan kedua di ayat 20. Bagaimana cara kita mengampuni musuh kita? Mau tahu nggak? Terus saya tanya lagi. Kalau nggak mau tanya nggak apa-apa gitu. Karena harus mengajar bagi yang mau diajar. Mau tahu? Oke, lanjut. Ayat 19. Bagaimana cara kita mengampuni? Ini caranya. Sebab Tuhan mendamaikan dunia, yaitu kita bukan, dengan dirinya oleh Kristus. Ini yang saya kagum. Baca, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya menangis. Tahun 70-an saya mendapat kewahyuan ayat ini. Jadi begini, kalau kita mengampuni seseorang seperti Tuhan mengampuni kita, yaitu tidak memperhitungkan pelanggarannya. Pokoknya minta ampun, ampuni. Siapa pernah melakukan begini? Ada orang yang menyakiti saudara, bersalah kepada saudara, lalu bertobat, tolong ampuni saya. Nggak bisa, duduk dulu. Ini SMS-mu tahun 2004. Itu artinya apa? Lo artinya apa? Ini lo SMS-mu tahun 2004, kamu ngomong begini. Artinya kita mengampuni dengan pemberesan. Bongkar lagi dosa yang lama. Tahun 2007 kamu utang sekian puluh ribu. Tahun 2009 kamu ngomong begini pada orang lain. Ini buktinya semua. Kira-kira kalau Tuhan mengampuni kita dengan cara kita itu, kita ini jadi apa? Siapa jawab? Jadi apa kalau Tuhan mengampuni kita dengan cara yang kita buat tadi? Jadi ikan asin masih lebih baik laku duitnya sudah dijual. Maka itu hari ini, apa jawaban saudara kalau ditanya bagaimana cara kita mengampuni musuh kita? Tanpa memperhitungkan kesalahannya. Jujur ngaku. Mudah atau sulit? Ya kalau sulit bertobat itu maksudnya. Saudara, nah di dua ayat ini kalimat terakhirnya sama. Coba lihat ayat 18. Apa kalimat terakhir ayat 18? Dan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan yang telah mempercayakan pelayanan apa? Pendamaian itu kepada kami. Apa arti kata lain mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita? Artinya apa? Jadi juru damai. Kan gak lucu kalau panggilan tertinggi yang surga sediakan buat kita para hamba Tuhan adalah juru damai. Tetapi kita punya musuh. Munafik gak itu? Sangat munafik. Kata terakhir ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah terus mempercayakan apa? Berita pendamaian itu kepada kami. Jadi yang Bapa di surga percayakan kepada saudara dan saya bukan panggilan khotbah, bukan panggilan dirikan gedung gereja, bukan panggilan ini, panggilan itu, tapi panggilan tertinggi adalah menjadi juru damai. Kerjakan pelayanan pendamaian itu. Karena itu yang dipercayakan. Apa kata lain dipercayakan? Mendelegasikan, memberikan mandat. Sepasang pemenang pemilu kada, entah dia bupati, entah dia gubernur, begitu dia dilantik, itu artinya apa?
dipercayakan pemerintah untuk jadi pemimpin di daerah itu. Maka itu banyak hamba Tuhan lupa kebenaran sederhana ini, yaitu mengampuni. Pokoknya mulai hari ini, kalau saudara ketemu rekan-rekan di pelayanan, makin hancur pekerjaan Tuhan, jemaatnya nggak makin bertambah, tapi makin berkurang, langsung katakan baik-baik, jujur ya, pasti kamu masih punya musuh. Kamu belum berdamai dengan semua orang. Ayo kita rendah hati, bongkar. Lanjut. Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita? Masih pertanyaan yang sama. 1 Korintus 6 ayat 11. Ini cara Tuhan mengampuni kita. Saya kagum sekali. Dan cara ini yang harus kita pakai untuk yang lain. Udah? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Apa itu? Baca dari ayat 8 tentang dosa yang kita buat dulu. Tetapi kamu apa? Oh, jangan lupa kata telahnya. Ini yang saya mau tanya. Tetapi kamu telah. Satu, memberi diri disucikan. Kamu telah memberi diri dikuduskan. Kamu telah memberi diri dibenarkan dalam nama Tuhan kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Tuhan kita. Mengapa Papa menggunakan 3 tingkat untuk mengampuni kita? 1, apa tadi? Menyucikan. Menyucikan ya? Iya. 2 apa? Menguduskan. 3 apa? Membenarkan. Saudara, dahsyat sekali. Saya tidak bisa bahasa Yunani, tapi teman saya bisa. Nah, saya menemukan kebenaran ini. Kita manusia sering kali melakukan yang pertama saja, menyucikan. Nah, di dalam bahasa yang kalimat yang betul, kata menyucikan itu menutupi. Catatnya, menyucikan itu menutupi. Saya tanya, kalau kita menutupi dosa orang lain, berarti dosanya masih ada atau tidak ada? Masih, cuma ditutup. Nah, sesekali dibuka. Nah, ini dia. Suami istri tidak boleh menggunakan menyucikan pasangannya. Kenapa? Kalau suami istri menggunakan menyucikan atau menutupi, maka rumah tangga hancur karena suka mengungkit. Betul? Apa kata mengungkit? Ayo, apa kata mengungkit? Membongkar kembali. Ayo jujur. Sekristen-kristennya kita sebagai orang Kristen, sependeta-pendetanya kita sebagai pendeta, suka nggak diungkit oleh istri atau suami kita? Ingat dulu tahun 2004 kamu ngapain? Orangnya masih hidup itu. 2008 kamu ngapain? Suka nggak diungkit? Tidak. Apa nggak mau pakai cara itu? Dia tambahkan yang kedua, menguduskan. Menguduskan itu kata lainnya menghapus. Siapa pernah menghapus tulisan, entah dengan pensil, entah dengan pulpen atau tinta? Kalau toh kita hapus, bersih, bekasnya masih kelihatan nggak kalau kita mau pakai? Nah, ini pun nggak boleh. Ternyata 2 hal ini yang sering kita gunakan untuk mengampuni musuh kita. Dan Papa nggak mau. Maka itu dia minta kita lakukan yang ketiga. Oke, saya beri contoh dulu. Saudara punya teman baik, sangat baik, sahabat, ya. 3 tahun yang lalu dia bilang begini, saya pinjam 100.000. Ini teman, sahabat. Aku janji 3 minggu aku kembalikan. Ya namanya teman dikasih. 3 minggu nggak dikembalikan. Sudah 10 kali 3 minggu nggak kembali juga.
Jangan tertawa dulu. Kan kita sahabat. Nagih juga enggak. Aku rela kok. Bisa kok kita merelakan karena teman. Setelah 100 kali 3 minggu. Jadi berapa tahun itu? 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. Kalau 100 kali berarti 2 tahun. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Karena sudah inflasi 2 tahun. Aku pinjam 300.000. Aku janji 3 minggu aku kembalikan. Teman, kita punya uang, beri 300.000. Tapi jujur, di benak kita muncul kata apa? Ayo cepetan. Nah, itulah menghapus. Masih ada di sini. Jangan-jangan 100 kali 3 minggu lagi nih. Tapi kita rela nggak waktu memberi? Rela, ini teman kok. Ini loh masalahnya sudah. Ternyata walaupun kita rela memberi pinjaman 300.000, ternyata bekas itu masih ada. Nah, surga tidak mau kita mengampuni dengan 2 cara. Yang pertama, surga minta kita mengampuni sampai tingkat yang ketiga. Benarkan orang itu. Apa kata lain dibenarkan? Ini yang saya kagum. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Nah, hal ini hanya Papa di surga yang bisa melakukannya. Tapi kalau kita bergaul karib dengan dia, maka kita pun bisa mengampuni dengan cara membenarkan orang itu. Saya beri contoh. Kalau saudara saya tanya, antara dosa Yudas dengan dosa Petrus, jujur ya, dosa siapa lebih besar? Gak usah ragu-ragu. Dosa siapa lebih besar? Cepetan. Kenapa saudara berani berkata dosa Petrus lebih besar daripada dosa Yudas? Ayo. Satu-satu dulu. Gimana? Karena Petrus nyangkal 3 kali. Salah. 7 kali dia nyangkal. Nah, ini banyak pendeta nggak tahu 7 kalinya. Taunya cuma 3 kali. Nanti saya akan tunjukkan kalau dia 7 kali nyangkal. Dosa Yudas masih bisa ditoleransi. Kalau nggak ada dia, siapa nyalibkan Yesus? Loh, betul tidak? Tapi jangan ikut-ikut ya, awas ya. Dosa Petrus kelewatan sudah. Maka itu jauh lebih besar. Tapi faktanya, siapa yang selamat, siapa yang mati? Petrus selamat, Yudas mati. Kenapa? Nah, ini masalah. Siapa yang bertobat? Betul. Yang bertobat, yang hidup. Jangan tinggalkan ruangan ini sebelum semua kita jujur, nggak punya koleksi musuh lagi. Kok cuma satu yang amin? Yang lain aman gitu. Saya ulangi lagi, jangan tinggalkan ruangan ini sebelum kita selesaikan semua koleksi musuh kita. Enggak ada lagi, bersih. Oke, saya hitung 7 penyangkalan Petrus. 3 kali itu memang di halaman rumah imam besar Kayafas. Bahkan Markus yang menulis, dia pakai sumpah kepada anak kecil perempuan mesin. Sumpah, aku gak pernah kenal orang itu. Ini kan kurang ajar, betul. Pakai sumpah lagi. Dia yang pernah tenggelam gak jadi, mertuanya pernah sakit sembuh, sumpah gak pernah kenal. Ayo jujur, kalau Yesus model kita apakan anak satu ini? Ini habis. Kalau orang Kupang jadi sei aja ini anak satu ini. Oke, saudara dengar. Yang keempat, kapan dia nyangka? Maria Magdalena adalah murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Betul? Karena dia yang pagi-pagi ke kubur duluan. Dia diberitahu oleh malaikat, kenapa kamu cari yang hidup di antara yang mati? Lalu kemana guru? Bahkan Maria berkata dikira Yesus tukang kebun yang curi mayatnya. Untung Yesus gak tersinggung. Betul gak kan? Dia bilang kalau engkau tahu mayatnya jangan curi, kembalikan. Padahal Yesus yang diajak ngomong.
Begitu Maria Magdalena tahu itu Yesus, dia lari pulang kembali bertemu murid-muridnya termasuk Petrus. Percaya gak dia? Jadi keberapa sih? 4. Maria ibu Yesus dan murid perempuan yang lain, ditulis begitu oleh Yohanes, pergi ke kubur untuk ngecek kebenaran Maria Magdalena. Dan murid-murid perempuan ini bertemu Yesus sudah bangkit atau masih mati? Bertemunya sudah masih mati atau sudah bangkit? Bangkit. Mereka balik lagi bertemu murid-murid yang lain, termasuk Petrus mendengar. Dia percaya tidak? Loh, Petrus percaya tidak? Dia nyangka, nggak mungkin dia bangkit. Sudah berapa kali? 5. Yang ke-6, 2 murid pria pulang kampung karena kecewa. Kampung mana? Emmaus. Sedih hati mereka. Yesus nimbrung. Tahu kata nimbrung ya? Ikut ngomong di jalan 8 mil, kira-kira 10 km jalan. Masa gak sadar ini yang diomongin dari tadi? Akhirnya ketika roti dipecah, mereka sadar, ini guru. Lari lagi mereka ke Yerusalem, memberitakan Yesus bangkit, kami ketemu dia di Emmaus. Petrus percaya tidak? Berapa kali? Nah, yang ke-7 ini paling kurang ajar. Yohanes 21 itu penyangkalan yang terakhir dan paling jahat, saudara. Kenapa? Dia kembali nangkap ikan. Betul? Padahal di Lukas 5 dia sudah janji, guru, karena dia lihat mujizat dapat ikan banyak. Masih ingat Lukas 5? Aku tinggalkan semuanya, aku mau ikut guru. Lalu Yesus Tuhan mendeklarasikan, mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Lah, dalam keadaan kecewa, gurunya mati, kok bisa-bisanya dia kembali ke laut cari ikan? Berarti perahunya dan jalannya disimpan di rumah mertuanya itu. Ayatnya memang gak ada, cuma kan dia punya mertua, bukan? Nah, ini masalahnya. Maka itu ketika dia kecewa, lebih baik aku kembali cari ikan lagi saja. Nah, kurang ajarnya Petrus, jangan tersinggung. Saya itu sudah sumpah tidak akan memberi nama Petrus pada anak laki-laki. Ini nama paling jelek. Jangan tersinggung yang punya nama Petrus. Nggak apa-apa, lanjut saja, saudara, nggak salah. Benar, saudara, nama Petrus. Waduh, ampun betul, sudahlah. Ya kayak begitu tuh Petrus ya. Maaf, ini intermezzo saja. Nah, dosa yang paling kurang ajar buat Petrus adalah ketika dia kembali ke hidup lama, dia nggak sendiri, ngajak yang lain. Nah, yang saya jengkel, kok goblok semua yang lain juga, ngapain mau diajak Petrus lagi? Wah, salah semua, saya salah semua. Betul nggak? Yohanes itu kurang dekat apa dengan Tuhan Yesus? Yakobus, Andreas ini kurang bagaimana? Di situ kita belajar, saudara. Yang ngajar Tuhan Yesus. Saya beri 3 pertanyaan. 1, sekolahnya Tuhan Yesus pernah libur atau tidak? Kau tahu? Hari libur mereka hari apa? Waktu itu hari libur mereka apa hari itu? Sabat. Berapa kali sekolahnya buka hari Sabat, orang Farisi marah-marah? Betul? Berarti Yesus sekolahnya nggak pernah libur. 3,5 tahun tiap hari sekolah. Bahkan nggak kenal jam, malam pun belajar, siang belajar, pagi belajar, sore belajar. 2, selama dia ngajar, pernah diwakilkan nggak karena dia sakit perut atau sakit kepala? Terus ini tanya, pernah tidak? Tidak. Yang ketiga, Yesus pulang ke rumah atau tinggal dengan mereka selama ngajar? Ngerti 3 pertanyaan ini? Nggak pernah libur, nggak pernah diwakilkan, dan nggak pernah pulang setahun tinggal sama-sama. Toh goblok semua jadinya. Lo betul tidak kau ngomong ini? Jangan marah. Lo ya atau tidak? Nah, gini gambaran saya.
yang ngajar Tuhan Yesus masih goblok muridnya, apalagi kalau kita yang ngajar. Jadi apa ini orang-orang? Ngerti kesimpulan ini? Lu serius tidak? Maka itu saudara jangan sombong jadi hamba Tuhan. Itu saya mikir terus, saudara. Hebat. Kenapa Pak? Makanya itu jangan sombong. Maka itu kalau saudara dan saya nggak sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, jadi apa jemaat itu saudara? Yang diajar Tuhan Yesus sendiri masih kayak begitu. Maka itu hamba Tuhan, tugas kita berat, nggak main-main. Masih ingat kalau kita baca di Markus 16, Matius 28, sampai detik terakhir dia mau naik ke surga, masih ditulis mereka tidak percaya. Gila nggak ini? Pernah baca ayat itu? Ini kan sudah mau pergi gurunya, masih nggak percaya. Kalau Yesus kayak saya minta perpanjangan. Tuhan, perpanjang 3 tahun lagi Tuhan. Kira-kira ya atau tidak? Ini kenapa murid-murid ini? Di sini kita melihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Jadi berapa kali Petrus nyangkal? 7 kali. Dan yang ke-7 paling fatal, dia ngajak yang lain berdosa. Pertanyaan penting. Ini yang ketiga, Petrus dibenarkan. Apa tadi arti dibenarkan? Dianggap tidak pernah berbuat salah. Pertama kali jumpa Petrus setelah kebangkitan itu di mana? Pertama kali Petrus jumpa gurunya setelah kebangkitan itu di peristiwa apa? Ya peristiwa kita ngomong ini toh, di danau itu, betul tidak? Ayo jujur. Kalau Tuhan Yesus seperti kita, pertama kali ketemu murid yang 7 kali nyangkal, ayo jujur, kita buat apa dengan dia? Ayo cepat jawab, gak usah ragu-ragu. Ayo buat apa cepetan? Ayo apa? Ayo sudah cepat, gak usah ragu-ragu. Kita apain murid kayak begini? Buk dia betul. Kalau perlu dicemplungkan ke danau, rendam seminggu di situ biar. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam suatu jabatan. Apa tugas Petrus hari itu juga? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya tanya lagi kepada saudara, apa posisi yang diberikan Yesus kepada Petrus dengan kata gembalakan domba-dombaku? Apa posisinya itu? Bukan kunci, posisinya. Wakilnya Yesus. Loh betul tidak? Kan dia mau balik ke surga. Saya beri ilustrasi. Dengar ya, ilustrasi begini. Luar biasa betul itu dibenarkan saudara. Dianggap gak pernah berbuat salah, padahal 7 kali kesalahan besar yang dilakukan. Begini ilustrasi. Kalau saudara pemilik sebuah perusahaan, dengar ya. Setelah 3 bulan terakhir, saudara melihat omset perusahaan menurun. Kenapa pelanggan itu kok nggak ambil ke kita? Lah, kan itu juga nggak ambil ke kita. Akhirnya sekian puluh % langganan saudara tidak beli di perusahaan saudara, pindah ke perusahaan lain. Setelah dicek, ketahuan 1 karyawan yang menyangka ketika pelanggan ini datang, jangan beli di perusahaan ini produksinya palsu. Ngerti ilustrasi? Karyawan saudara si A contohnya menyangka, melarang memberitahukan hal yang salah kepada pelanggan saudara. Begitu ketahuan, dia mundurkan diri. Belum sempat dipecat. Nah kalau dalam hukum tenaga kerja Indonesia, kalau karyawan mundurkan diri itu enak, nggak perlu pesangon. Berapa waktu kemudian, entah bulan atau tahun, tiba-tiba karyawan yang sama itu balik melamar lagi di perusahaan saudara.
Terima atau tolak? Masa kejam sekali. Pasti kita tolak. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Begitu karyawan itu balik, langsung saudara terima dan saudara beri dia posisi manajer. Loh, gembalakan domba-domba itu manajer ini. Loh, betul tidak? Apa Yesus nggak salah? Inilah cara surga mengampuni kita. Dibenarkan, dianggap nggak pernah berbuat salah. Saya kiri, tanpa melakukan hukum ini, saudara tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan status saudara sebagai anak Tuhan gugur. Dan tahu risikonya? Kalau status kita sebagai anak Tuhan gugur, tahu risikonya? Nggak dapat hak dalam kerajaan surga. Otomatis, karena status hilang. Ayat terakhir ada 3. Buka Matius 6 ayat 14-15. Ini ayat hafalan pendeta, saudara. Kita hafal, tapi seringkali kita tidak melakukan. Matius 6 14-15. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapa mensukakan, tetapi tidak mengampuni. Oke, kesalahan orang. Maka satu kali saya melayani orang yang penuh dendam hidupnya. Waktu saya tunjukkan ayat ini, dia marah kepada Tuhan. Tuhan gak fair, Tuhan gak adil. Loh, kenapa kamu marah-marah? Urusannya apa? Aku yang minta ampun kepada Tuhan. Kenapa orang itu dilibatkan juga? Ada orang marah seperti itu. Saya bilang ini orang keterlaluan betul. Jadi saudara dan saya gak akan diampuni kalau kita tidak. Lah ya tidak apa tadi? Mengampuni orang bersalah kepada kita. Saya tidak hafal KUHP. Apa itu KUHP? Yang hafal itu polisi, jaksa, hakim. Kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Lah saya nggak hafal. Ada pasal pembunuhan sekian, pasal perzinahan sekian, pasal apa saja. Saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal. Mau tahu hukum surga? Tentang pembunuhan? Orang membunuh masuk surga atau masuk neraka? Walaupun pendeta. Jawab cepat. Neraka. 1 Yohanes 3:15. Ayo kita lihat, ini ayat terakhir. Apa bunyi KUHS? Baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jangan lupa manusianya. Kalau cuma pembunuh bisa bunuh kucing, bunuh anjing. Ini manusia, jangan lupa. Dan nah, tidak ada. Jadi kemana? Kalau mati? Kan neraka. Hebat.